Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Novelia dengan PM 23312014. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai percabangan dalam pemrograman berorientasi objek. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan dari percabangan. Kemudian poin kedua itu adalah jenis percabangan Java. Poin ketiga yakni jenis-jenis percabangan, dan poin keempat adalah penerapan dalam PBU. Untuk poin yang pertama, yakni mengenai pengertian dari percabangan dan apa tujuannya. Nah, percabangan adalah struktur logika dalam pemrograman untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam PBO ini, percabangan sering digunakan untuk mengatur alur program di dalam metode atau untuk mengatur perilaku objek berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya, itu mengenai jenis percabangan di Java. Yang pertama, itu adalah if statement, yang dimana ini digunakan untuk menjalankan kode jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini dapat kita lihat untuk contoh kodenya, yang dimana di sini terdapat blok kode yang akan dijalankan jika kondisi itu true. Dimana di sini outputnya yaitu lulus. Kemudian yang kedua yaitu adalah if-else statement, yang dimana ini digunakan untuk menambahkan jalur lain jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, bisa kita lihat di sini contoh kodenya, yang dimana di sini terdapat blok kode jika kondisi true dan juga ada blok kode jika kondisi false. Yang dimana di sini outputnya yaitu adalah tidak lulus. Kemudian contoh yang ketiga, contoh jenis-jenis yang ketiga yaitu if-else if ladder, yang dimana ini digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi. Di sini dapat kita lihat di contohnya, di sini terdapat blok kode jika kondisi true, kemudian yang nilai B itu blok kode jika kondisi true kedua, kemudian selanjutnya lagi terdapat blok kode jika kondisi true ketiga, dan terakhir itu adalah blok kode jika semua kondisi itu false. Dan di sini dapat kita lihat outputnya itu nilainya adalah B. Kemudian lanjut ke jenis selanjutnya itu adalah switch statement, yang dimana ini digunakan atau cocok digunakan untuk memeriksa nilai yang spesifik seperti angka atau string. Yang dimana di sini di contoh bisa kita lihat bahwa di sini terdapat blok kode yang dimana jika ekspresi nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, kemudian yang terakhir itu adalah blok kode jika tidak ada kecocokan, yang dimana di sini outputnya itu adalah hari Rabu. Oke, lanjut. Baik, jadi di sini terdapat penerapan dalam PBU yang dimana studi case-nya itu mengenai penentuan kelulusan siswa. Di sini, yang pertama adalah mahasiswa memiliki nilai untuk beberapa mata kuliah. Kemudian dilanjutkan dengan kelulusan dihitung berdasarkan rata-rata nilai semua mata kuliah. Di sini terdapat kategori nilai yang dimana A itu lebih dari sama dengan 85, kemudian B 70 hingga 84, dan nilai C itu 55 hingga 69, dan nilai D itu kurang dari 55. Di mana di sini terdapat kriteria kelulusan, yang dimana rata-rata nilai itu harus lebih dari sama dengan 70 hingga nantinya akan dianggap lulus, dan jika rata-rata nilai kurang dari 70 maka dianggap tidak lulus. Di mana di sini dapat kita lihat untuk outputnya. Di sini pertama kita akan disuruh untuk memasukkan nama mahasiswa, kemudian masukkan jumlah mata kuliahnya, kemudian kita akan masukkan nilai-nilai dari mata kuliah yang kita ambil. Kemudian setelah itu sistem akan memproses hasil dari penilaian tersebut. Kemudian akan diberikan kategori nilainya dan dinyatakan lulus atau tidaknya. Oke, seperti studi case yang sudah saya beritahukan sebelumnya, di sini kita akan mulai langsung, yakni menggunakan import Java Atlas Scanner, yang dimana ini berfungsi untuk mengimpor library scanner untuk membaca inputan dari pengguna melalui keyboard. Kemudian dilanjutkan dengan kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini membuat blueprint atau cetak biru untuk objek mahasiswa. Kemudian di sini terdapat atribut string nama, integer nilai, kemudian juga integer jumlah mata kuliah. Di mana string nama ini berfungsi untuk menyimpan nama mahasiswa, kemudian untuk integer nilai ini berfungsi sebagai array untuk menyimpan nilai dari setiap mata kuliahnya. Kemudian
integer jumlah mata kuliah ini berfungsi untuk menyimpan jumlah mata kuliah yang diambil. Kemudian lanjut ke dalam konstruktor mahasiswa. Di mana di sini konstruktor ini digunakan untuk inisialisasi objek, kemudian dilanjutkan dengan parameter ini disenamain, di mana ini mengaitkan parameter nama dengan atribut kelas nama. Kemudian dilanjutkan di jumlah mata kuliah ini digunakan untuk mengaitkan parameter jumlah mata kuliah dengan atribut kelas jumlah mata kuliah. Lalu dilanjutkan dengan nilai yang sama dengan new integer jumlah mata kuliah, yang dimana ini menginisialisasikan array untuk menyimpan nilai berdasarkan jumlah mata kuliah. Kemudian di sini terdapat metode input nilai atau metode input nilai, yang dimana di sini terdapat scanner yang dimana ini membuat objek scanner untuk membaca inputan dari keyboard nantinya. Kemudian terdapat sistem out printing, yang dimana ini memberikan informasi kepada pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian dilanjutkan dengan for, yang dimana ini akan mengulangi proses input nilai sebanyak jumlah mata kuliah yang diambil. Kemudian dilanjutkan dengan nilai. Nah, jadi di sini scanner nantinya akan menyimpan nilai input ke array nilai pada indeks ke i, yakni ini. Kemudian dilanjutkan dengan metode hitung rata-rata. Di sini terdapat integer total 0 sama dengan 0, yang dimana ini adalah variabel untuk menyimpan total nilai. Kemudian dilanjutkan dengan for, yang dimana ini akan mengiterasi setiap nilai di array nilainya. Kemudian dilanjutkan dengan total, yang dimana ini akan menambahkan nilai n ke variabel total. Kemudian lanjut ke return. Nah, return ini akan mengembalikan hasil rata-rata nilai dalam tipe double. Kemudian lanjut lagi ke dalam metode tentukan kategori nilai. Di sini terdapat if, di mana jika rata-rata nilai lebih dari sama dengan 85, maka kategori sama dengan A. Dan di sini terdapat else if, yang dimana kondisi lain untuk menentukan kategori berdasarkan rata-rata nilai, dan terdapat return, yang dimana ini akan mengembalikan hasil kategori nilainya. Kemudian lanjut ke dalam metode cek kelulusan, yang dimana di sini terdapat if di sini akan memeriksa apakah rata-rata nilai memenuhi kriteria kelulusan. Kemudian sistem printing di sini akan menampilkan status kelulusan mahasiswa. Kemudian lanjut ke dalam public class main, di mana di sini public class main ini merupakan kelas utama dari program. Kemudian public static void main ini merupakan titik awal eksekusi program. Kemudian dilanjutkan ke dalam input data mahasiswa, yang dimana di sini terdapat scanner, yang dimana ini akan membuat objek scanner untuk membaca input. Kemudian terdapat string nama. Di sini ini akan membaca nama mahasiswa. Kemudian terdapat integer jumlah mata kuliah. Ini akan membaca jumlah mata kuliah. Kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi objek, yakni mahasiswa sama dengan new mahasiswa, yang dimana ini akan membuat objek mahasiswa dengan parameter nama dan jumlah mata kuliah. Kemudian di sini kita akan memanggil metode, yang dimana di sini terdapat mahasiswa input nilai, yang dimana ini akan memanggil metode untuk input nilai. Kemudian double, di sini kita akan menghitung rata-rata nilainya. Kemudian string kategori, di sini fungsinya yaitu untuk menentukan kategori nilai. Kemudian sistem out print in, yang dimana ini akan berfungsi untuk menampilkan hasil penilaian seperti nama, rata-rata nilai, dan kategori nilai. Kemudian di sini dilanjutkan dengan
mahasiswa cek kelulusan. Yang dimana di sini nantinya akan menentukan status kelulusan berdasarkan rata-rata nilai. Baik, coba di sini kita coba langsung execute atau running. Pertama kita masukkan nama mahasiswanya. Kemudian kita masukkan jumlah mata kuliah yang kita ambil, misalnya 3. Kemudian di sini kita masukkan nilai mata kuliah pertama, misal kita masukkan 80. Kemudian untuk mata kuliah kedua kita masukkan 88 dan kita masukkan lagi yang ketiga misalnya 79. Kemudian setelah itu akan menampilkan hasil dari penilaiannya. Di sini terdapat nama, rata-rata nilai, kategori nilai, dan pernyataan lulus atau tidaknya. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai studi case. Akan saya kembalikan lagi ke dalam presentasinya. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai percabangan. Apabila terdapat kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.